selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu pertama bulan November 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya. Kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja di kartu yang pertama ya buat para Capri. Aku lihat di minggu pertama bulan November ini soal duit Capri sangat protektif ya, sangat menjaga. Uang masuk ada Kak? Ada ya, uang masuk ada di minggu pertama November ini ya. Tapi kamu akan sangat hemat gitu loh. Jadi apa yang masuk nggak semudah itu untuk keluar bro gitu ya, karena aku simpen. Jadi Capri sangat menjaga ya tentang uang-uang yang masuk, kayak nggak akan ngebiarin uang itu terbuang dengan percuma gitu. Soal pengeluaran kamu sangat ketat di minggu pertama ini karena bisa jadi lagi ada butuhnya buat hal-hal lain gitu ya. Terus juga di minggu pertama ini aku lihat ada hal-hal yang akan terkait dengan tradisi ataupun yang berkaitan dengan etika atau acara-acara tradisi bisa ya, dan hal-hal yang bersifat profesional lah gitu, intinya resmi ya, resmi pendidikan tuh bisa tuh yang akan terjadi atau yang akan kamu hadiri, akan kamu lakukan acara-acaranya ya, yang akan kamu lakukan di sini. Selain acara apalagi ya biasanya ya kalau terkait dengan pendidikan ya, kalau pendidikan tradisi, ataukah kamu mungkin ya jadi penyelenggara atau kamu yang jadi tamunya gitu nih, hal yang bersikap profesional. Bisa juga ini terkait dengan pekerjaan kamu, karir kamu ya, acara-acara profesional gitu, atau kamu akan banyak melakukan hal yang berkaitan dengan SOP sesuai dengan SOP. Memang agak kaku cuman terkait dengan SOP di minggu pertama ini. Terus juga aku lihat beberapa Capri sepertinya lagi ada yang susah move on di minggu pertama ini teman-teman ya, susah move on di sini karena ada transisi yang kamu lakukan. Kamu mencoba untuk move on meskipun sulit. Kita harus move on Kak dari masalah-masalah yang lalu-lalu, karena lagi-lagi kalau aku lihat Capri nggak ingin terjebak dengan yang namanya masa lalu. Dan yang selanjutnya lagi di sini aku lihat beberapa Capri ini ada hal-hal yang akan gagal dan kamu jadi kecewa. Kenapa itu gagal Kak? Kenapa ini bisa terjadi sama aku Kak? Nih ya. Dan juga di minggu pertama ini kalau aku lihat beberapa dari Capri ini ada potensi bisa terjadi perselisihan dengan orang lain diakibatkan emosi yang kurang bisa dikontrol ya. Jadi saranku, emosimu dijaga Capri, bahwa di minggu pertama ini kalau kamu mudah tersulut emosi, mudah juga perselisihan ataupun konflik terjadi antara kamu dan orang lain ya. Kunci dari segala-galanya adalah jaga hati ya, jagalah hati ya tuh. Udah kayak lagu ini ya Ramadannya. Oke. Jadi jaga hati ya, emosi. Capri, karena Capri ini kalau sudah marah lain teman-teman ya. Dia jarang marah gitu. Tenang sehari-hari. Tapi sekalinya marah, duar gitu ya. Nah, ini yang perlu kamu waspadai. Terus di minggu pertama ini juga aku lihat ada sesuatu yang romantis-romantis. Single, kelihatannya ada seseorang yang suka sama single di sini. Single Capri, ada yang suka sama kamu, ada yang mencintaimu gitu ya. Ada yang kamu mengungkapkan perasaannya sama kamu single, orang baru orang lama Kak. Bisa orang baru, bisa orang lama. Kalau couple di sini, aku lihat kamu lebih banyak mengikuti kata hatimu dibandingkan kata pasangan nih. Dan agak sensi-sensian nih kalau aku ngelihatnya gitu. Tiba-tiba bisa ngambek sama pasangan, mudah sedih karena pasangan gitu ya.
Terus juga di minggu pertama ini aku lihat kamu dalam mode yang ini pas banget ini. Emosi lagi tinggi, mode senggol bacok ya. Siapa yang menyenggol kena bacok nih sama Kepri ya. Jadi kamu akan sangat protect gitu dengan dirimu, nggak membiarkan siapapun mengganggu kamu, menggaduh kamu. Kamu dalam mode yang siaga. Sebenarnya kalau aku lihat Kepri ini biasanya logik banget, tapi ini lagi nano-nano nih perasaannya di minggu pertama ini. Oke, mencoba untuk logik tapi nggak bisa bohong. Suasana hati lagi kurang baik kalau aku melihatnya gitu. Ada hal-hal yang membuat Kepri juga di minggu pertama ini masih stuck dengan yang namanya masa lalu ya. Kamu masih stuck dengan masa lalu kamu. Apakah trauma-trauma di masa lalu ya, masalah-masalah di masa lalu, atau dengan kaitannya dengan seseorang di masa lalu, itu juga bisa ya. Nih ada penyesalan-penyesalan akan hal-hal yang lalu-lalu gitu, yang istilahnya penyesalan ini tuh masih lengket gitu ya di pikiranmu, di perasaanmu, kayak aku nyesel ngapa dulu sama dia ya kak ya, kenapa aku dulu kayak gini ya, ngapa nggak gini aja aku lakukan gitu. Sedangkan kondisinya sudah istilahnya nggak bisa membalikan keadaan lagi gitu, mau balik ke masa lalu udah jauh gitu ya, nggak bisa kan ya. Stuck di masa lalu, ada penyesalan terhadap sesuatu yang kok dulu nggak bisa aku ngelakuin itu gitu. Terus juga di minggu pertama ini lagi-lagi ini berbicara tentang kegagalan. Adanya hal-hal yang gagal, kamu kecewa tadi gagal dan merasa kurang beruntung. Jadi aku rasa sih bisa jadi memang ada faktor apa ya sebenarnya, kamu ya faktor keberuntungan juga sih ya. Jadi ada faktor tentang keberuntungan di sini yang menurut kamu cukup menentukan bahwa ya aku gagal nih kak, kayaknya aku lagi kurang hoki aja, bukan kamunya yang nggak bisa, memang kurang hoki. Memang belum rezeki lah gitu. Kalau kita berbicara tentang keberuntungan, kenapa kamu gagal di tes ini, belum rezeki sepertinya. Tapi kalau soal usaha, Kepri sudah mengusahakan gitu. Dan di minggu pertama ini juga aku lihat Kepri banyak nyimpen unek-unek ya, unek-unek disimpan sendirian ya. Kelihatan banget orang terdekat banyak yang lagi nggak support kamu dalam hal-hal yang kamu mau lakukan. Aku nggak tahu kamu ini melakukan sesuatu yang ekstrim atau gimana ya, atau terlalu out of the box sehingga orang-orang jadi ragu. Kelihatan, atau memang orang-orang males nge-support kamu, entah karena iri sama kamu atau selama ini nggak suka sama kamu gitu. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta buat Kepri di minggu pertama November 2025. Oke, yang pertama kamu dipesankan rayakan cinta dalam kehidupanmu Kepri. Jadi apapun yang berkaitan dengan kehidupan percintaannya kamu rayakan, jangan dicuek-cuekin ya. Terus yang kedua kamu juga dipesankan ya, coba kalau ada cinta di sekelilingmu, rasain gitu, raih cinta itu gitu, agar kamu tuh nggak ngerasa sendirian, terpuruk ya, ujung-ujungnya sensitif-sensitifan sendiri ya, ngerasa nggak enak hati sendiri. Jadi kalau ada orang yang memperhatikan, mencintai kamu tuh kayak istilahnya kalau memang kamu mau bales gitu ya. Di sini jangan yang merasa udahlah aku nggak butuh cinta dalam hidupku, butuh ya. Cuma di sini apapun itu kamu harus yang lebih inilah ya, aware terhadap kehidupan percintaan kamu, cinta yang muncul di sekitarannya kamu. Jangan masalah duit doang kamu yang sadarnya gitu, yang lain-lain nggak sadar. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan jangan biarkan emosi ya mengganggu kamu di minggu pertama ini. Itu pas banget, emosi lagi tinggi memang Kepri ini. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Kepri di minggu pertama November, ada apa aja? Energi paling kuat ada Scorpio, Gemini, Taurus, Sagittarius. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Capricorn.